Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Peserta MPLS atau peserta didik baru SMP Negeri 1 Bungkal tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Bungkal. Dan kebetulan saya juga pada materi terakhir atau sesi terakhir di mana saya mendapat tugas untuk pertama memperkenalkan Google Classroom dan kedua untuk pengisian angket terkait dengan ekstrakurikuler yang akan kamu pilih ketika nanti pembelajaran sudah bisa tatap muka. Karena waktu yang disediakan cukup terbatas. Kalau bicara Google Classroom tentunya sangat panjang. Untuk itu hanya sebagian kecil atau dasar-dasar saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, mari kita lihat sama-sama tayangan pada PowerPoint berikut. Sekali lagi materi yang akan saya sampaikan hanya 4 materi. Pertama, kita tahu apa itu Google Classroom. Kemudian kedua, bagaimana cara install aplikasi Google Classroom di Android kalian. Kemudian cara masuk atau login. Dan materi keempat adalah mulai menggunakan Classroom. Langsung aja, apa sebenarnya Google Classroom itu? Google Classroom itu adalah salah satu aplikasi learning yang dibuat oleh Google, dan aplikasi ini memang dibuat untuk kebutuhan sekolah dengan maksud dan tujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, sampai penetapan tugas, tentunya tanpa menggunakan kertas. Kemudian materi kedua, install aplikasi Classroom. Pengajar dan siswa itu dapat menggunakan aplikasi Classroom ini di perangkat seluler Android dan iOS. Namun aplikasi Classroom saat ini tidak tersedia untuk perangkat seluler Windows. Perangkat harus memiliki versi 5.0 minimal, ya, minimal 5.0 laptop atau yang lebih baru. Ini salah satu persyaratan agar bisa menginstal aplikasi Classroom. Bagaimana caranya? Ya, saya yakin kalian sudah pada pinter ya. Kita menuju ke Play Store, kemudian kita ketik atau cari namanya Google Classroom. Kalau udah ketemu langsung kita install. Dan apabila berhasil, nanti akan muncul lambang Google Classroom seperti ini di desktop Android kalian. Saya kira cukup singkat untuk menginstalnya. Lanjut, cara login atau cara masuk. 3.1 ini ada di sini saya sampaikan 2 cara untuk login. Yang pertama adalah login kali pertama, artinya kalian selama ini belum pernah login ke Google Classroom. Jadi ini yang pertama adalah login untuk kali pertama atau pertama kalinya, dengan asumsi bahwa kalian semua sudah memiliki akunnya. Dan kami sarankan nanti akun yang digunakan dalam pembelajaran nanti adalah akun yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, yaitu Belajar ID. Yang belum mendapatkan akun itu mungkin bisa minta operator dari sekolah. Cara login, ketuk atau klik gambar Classroom di desktop
Android Anda, kemudian ketuk mulai atau get started. Lihat tampilan ini ya. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan akun, tambahkan akun ya. Kenapa ditambahkan? Sekali lagi ini cara pertama, kali pertamanya kalian masuk ke dalam Classroom. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan email akun ke Classroom yang kalian pakai. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, misalkan ini saya sarankan tadi yang belajar ID ya. Selanjutnya klik next. Masuk ke candi seperti biasa, klik next juga. Selesai. Jika ada pesan selamat datang, maka tinjau aja pesan tersebut, lalu ya kita terima persyaratan dan setujui. Dan apabila kalian menggunakan akun education, ketuk seorang siswa karena kalian profesi sebagai siswa ya. Tapi ini pengguna akun Google pribadi tidak melihat opsi yang ini. Login yang kedua, beralih ke akun lain. Ini maksudnya sebelum masuk ke Google Classroom, kita udah pernah browsing dengan menggunakan akun yang lain atau akun pribadi selain akun belajar ID itu ya. Saya kasih contoh, ini saya sudah posisi browsing dengan menggunakan akun ini. Nah, karena ingin mengganti, ingin masuk dengan menggunakan akun Classroom, maka kita klik profil ini dan nanti akan minta untuk ditambahkan akun lain. Artinya akun yang kita gunakan sebagai belajar ID atau akun yang kita gunakan pada Google Classroom yang bersangkutan. Next, materi berikutnya adalah mulai menggunakan Classroom. Ya, sekali lagi bicara Classroom ini sangat panjang. Saya akan mengambil poin-poin yang akan kita pakai di dalam BBM nanti. Pertama adalah bergabung ke kelas sebagai seorang siswa atau sebagai siswa. Untuk menggunakan Classroom Anda login tadi sudah, lalu bergabung dengan kelas. Setelah bergabung dengan kelas Anda dapat memberi tugas atau mengerjakan tugas, berkomunikasi ya, dan sebagainya. Caranya gimana? Nanti ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk bisa bergabung dengan kelas. Pertama, dikenal dengan link kelas, artinya pengajar atau guru mengirimkan link kepada kalian. Cara kedua adalah pengajar atau guru mengirimkan atau memberitahu kode kelas yang digunakan. Dan cara ketiga adalah dengan mengirim undangan ke email kalian. Setelah bergabung dengan kelas di satu perangkat, Anda telah terdaftar di kelas tersebut pada semua perangkat. Sekali lagi salah satu dari ini, biasanya kita mengirimkan link kelas. Kalau kita yang selama ini kita terapkan, kita memberikan link ke siswa melalui WhatsApp dan nanti siswa diminta untuk bergabung. Kalau ini cara-cara bergabung dengan link, saya nek aja karena waktunya limit. Bergabung dengan kode kelas saya nek aja ya. Insya Allah tidak ada masalah. Bergabung dengan email bisa diikuti. Nah, mulai menggunakan Google Classroom. Ini. Setelah berhasil login di Google Classroom, maka akan tampil halaman
muka atau halaman judul seperti ini kurang lebih ya. Jadi di sini ada nama kelas yang digunakan, kemudian ini profil kalian, dan ada 3 item ini yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah Google item atau bagian yang dikenal dengan forum, yang gambarnya tadi ya. Nah, di forum ini bagian bawah ini ya, saya naikkan. Pada forum ini kalian bisa memberikan postingan, memberikan komentar atau membalas komentar dari teman dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ini yang sering sekali ya, tugas kelas. Ya. Di sini Anda dapat dengan cepat melihat tugas dan pengumuman yang mendatang serta apa saja yang terlambat atau tidak dikerjakan untuk semua kelas. Ya, kalian juga dapat mengatur tugas berdasarkan topik. Sekali lagi yang paling sering yang dimanfaatkan dari tugas kelas. Jangan lupa tugas-tugas dari Bapak Ibu guru nanti melihatnya di tugas kelas. Berikutnya untuk sebentar, ada menyerahkan tugas. Nah, ini biasanya agak rumit. Anda dapat menyerahkan tugas secara online di Classroom. Jadi bergantung pada jenis tugas dan lampiran. Dan Anda akan melihat serahkan atau tandai sebagai selesai. Anda juga bisa mengedit, membatalkan pengiriman tugas sebelum batas waktu, membuat perubahan, dan mengirimkannya kembali. Namun setiap tugas yang diserahkan atau ditandai setelah batas waktunya habis akan dicatat sebagai tugas yang terlambat. Dan kalian juga bisa melampirkan satu atau beberapa file tugas. Ya, biasanya kita minta untuk difoto ya, kemudian dikirim, yaitu lampiran. Caranya ketik Classroom, kelas, naik tugas, tugas kelas, kemudian tugas. Pada kartu tugas Anda ketuk luaskan, kemudian ketuk melampirkan, tambahkan lampiran. Di mana lampiran itu disimpan, mungkin di drive atau link atau file, atau berupa apa lampirannya, maksudnya berupa apa di sini ya. Kemudian pilih lampiran atau masukkan alamatnya, lalu pilih. Mungkin kalau secara teori seperti ini kurang maksimal, tapi nanti sambil jalan kita berusaha untuk membantu kalian walaupun berkomunikasi sebelum lewat UI, dan biasa sering kita lakukan seperti itu. Ya, item terakhir tadi adalah anggota. Di sini kita dapat melihat siapa yang mengampu atau pengajar siapa dan teman-teman yang tergabung dalam kelas yang bersangkutan. Sekali lagi waktu sangat terbatas, maka saya berusaha untuk secepat mungkin. Dan kalau kurang jelas di internet banyak sekali apa itu Google Classroom dan bagaimana menggunakannya sebagai seorang pelajar. Karena ada 2 materi untuk Google Classroom, saya akhiri sekian. Materi kedua dari saya adalah tentang pengisian angket ekstrakurikuler yang akan kalian pilih nanti apabila pembelajaran sudah diperbolehkan secara tatap muka. Mudah-mudahan kita semua berdoa segera bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Insya Allah nanti akan kita berikan lembaran angket seperti ini, dan kalian bisa mengisi dengan terlebih dahulu minta izin, minta persetujuan dari orang tua. Namun untuk langkah awal sebelum diizinkan tatap muka,
kalian bisa mengisi angket ini di Google Formulir. Nanti alamatnya akan kita kirim. Jadi apa saja yang harus diisikan? Pertama adalah menuliskan nama, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat. Alamat ini cukup singkat aja. Kalau ada Dukuh ya Dukuh. Misalkan Dukuh Tengah di Sekalisat, Kecamatan Bungkal, gitu aja. Kemudian dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab menyatakan bahwa selama menjadi peserta didik di SMP Negeri Bungkal, saya akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib 1 pramuka, 2 madrasah diniyah, dan akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Nah, di sini ada 12 jenis ekstrakurikuler yang insya Allah kita laksanakan di SMP Negeri 1 Bungkal ini. Mungkin kemarin yang belum sempat tersampaikan oleh Bu Munti yang nomor 12, yaitu pencaksilat. Kalian bisa memilih maksimal 2, jadi wajibnya 2, yaitu pramuka dan madin. Kemudian ekstrakurikuler pilihan maksimal juga 2 pilihan. Silakan. Dengan catatan masing-masing ekstra itu akan kita layani, kita laksanakan minimal ada 10 peserta atau 10 peminat. Kalau hanya 3, hanya 4, ya nggak mungkin kita layani, karena keterbatasan tenaga juga ya tentunya. Jadi kalau pencaksilat ada 10 anak yang berminat, nanti kita laksanakan. Futsal ada 12 anak, ya kita laksanakan. Jadi pilih 2 ya, di antara 12 ini pilih 2, kemudian berikutnya misalkan reok dengan pencak ya. Ini harus diisi dulu ya. Berikutnya ya, Anda setuju untuk mengirimkan, klik setuju baru kirim. Jadi Google Formulir ini antisipasi kita, langkah awal kita, karena belum diizinkan mendatangkan siswa ke sekolah atau belum tatap muka, maka ini untuk acuan kita ekstrakurikuler apa yang kita harus siapkan di SMP Negeri 1 Bungkal ini pada tahun 2021-2022. Demikian untuk sesi yang kedua atau materi yang kedua. Dan dari materi pertama sampai materi kedua, mungkin saya ngomongnya terlalu cepat sehingga banyak yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.